Ya memang ya kita Sukses udah dong di situ. berhasil berkembang biak menjadi 2.500 ekor. Masya Allah. Aku udah bisa ngambil karyawan orang situ gitu kan, mempekerjakan ibu-ibu buat bikin telur asin. Aku beternak itik sendiri nih, aku rawat nih. Harus kalah sama selembar surat. Ya kan? Tetapi tidak ada satupun kementerian, catat nih, tidak ada satupun kementerian dan direktorat yang ngurusin musisi jalanan. Kalau anak jalanan di Kemensos ada. Lucunya, Iwan Fals jalanan, Mbah Surip nyata-nyata bulungan, Om Anto Baret dengan KPJ-nya yang udah 39 tahun sekarang, di Pak Deddy Kempot jadi legenda, maestro malah dari jalanan. Dan dosennya tuh slang. Glenn Iya, Fredly. Terus siapa betul. lagi? Padi. Iya, Baku Cakar, Gile lu. Terus? Tompi, Chandra Darusman, itu mentor-mentor kita semua tuh. Masya Allah. Happy people, hari ini saya kedatangan seseorang yang sangat berjasa kepada seniman jalanan. Tapi dia bisa mengangkat dirinya, membantu teman-temannya menjadi seseorang yang berarti dan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Saya sudah lama mengamati orang ini, lama banget. Saya memang pengamat yang baik. Saya nggak pernah kasih komentar, dan Mas Andi namanya. Saya persilakan Mas Andi, ini dia orangnya. Hai, saya Andi Malewa, saya hari ini lagi berkunjung ke rumah Tante Is, diundang, dan ini seru banget kayaknya hari ini. Jadi, penuh perjuangan Tante kesini. gitu ya? Iya, macet. Terus harus abis acara sama keluarga ya? Iya, tadi habis ada kegiatan ngambil berkas, terus langsung ke daerah sini tuh sempet tersendat macet di beberapa titik. Tapi aku sih percaya kayaknya nih kekejar, kalau rezekinya nih jadi nih. Ya? Alhamdulillah. Saya tuh mengamati Mas Andi kan udah lama, karena kita di satu WA group yang sama. Betul. Ya. Jadi saya sebenarnya terkagum-kagum ya. Maksudnya Mas Andi itu seorang pengamen di jalanan, seniman jalanan. Tapi dia bisa mengubah hidupnya, malah membantu teman-temannya yang senasib untuk bisa mandiri dan berdiri di atas kakinya sendiri. Itu satu tindakan yang mulia buat saya, menurut saya ya. Menurut saya itulah orang yang bermanfaat buat orang banyak. Dan alangkah bangganya hari ini Mas Andi bersedia datang ke rumah saya. Iya dong, bangga justru saya datang ke rumah Tante, ya kan. Emang Akhirnya Mas Andi tahu saya? tahu lah dulu, tadi malam deh contohnya gitu. Kamu besok mau kemana gitu kan? Aku bilang sama ibu gitu kan. Mama nanya. Mama nanya, ini ceritanya nih. Mau kemana besok? Karena besok aku titip kunci rumah ya, gitu. Mau berangkat. Deket-deketan rumahnya soalnya. Iya nggak terlalu jauh lah. Iya. Terus, oke, emang mau kemana? Mau ke rumah Tante Sugianto. Mama kenal nggak? Dia tuh nggak jawab, terus langsung nyanyi di depan pintu. Terus ini video klipnya dulu begini. Jadi dia sambil nyanyi gitu. Dia tahu lagu In saya. Fans. Alhamdulillah masih ada orang yang tahu saya ya dia. Ya banyak orang. Karena Mas Andi kan beda generator sama saya. Iya, tapi waktu kita masih kecil dulu kan Mama punya warung makan. Ya lagu-lagunya diputerin semua. Oh iya mah ingat. Oh iya sering diputer dulu di warung makan kami gitu. Jadi ya tau lah. Gitu. Waktu itu waktu saya ngetop tahun 80, Mas Andi umur berapa ya? Saya tuh. Kamu lahir tahun berapa? Saya 82. Masya Allah. Jadi 2 tahun, yeay. Baru lahir. Baru lahir. Tapi kan lagunya kan namanya lagu tuh kan long term ya Tante, abadi dia. Ya alhamdulillah. Jadi ada pengamen era di atasku mungkin membawakan itu, jadi aku tahu. Iya. Ada lagi yang menyanyikan ini misalnya di acara entah itu wedding atau karaoke atau apa. Jadi kita tahu. Iya. Jadi bukan soal generasi tapi popularitas lagu itu memang nggak bisa diukur menurutku. Dan alhamdulillah lagu itu masih dikenal orang sampai sekarang, mungkin ya karena
akrab, melodinya dan liriknya tuh sangat gampang. 12 kali sayang, Mas. Bayangin aja gimana orang nggak mau hafal, ya kan? Jadi itu berkah sih buat saya. Dan terima kasih banget hari ini Mas Andi bersedia datang, mau berbagi Dengan dan senang hati Tante. sharing sama kita semua. Karena perjalanan Mas Andi ini menarik banget menurut aku. Ceritain dulu bagaimana permulaan dulu Mas Andi sampai akhirnya disekolahkan dan bisa menjadi sarjana, bisa membentuk IMJ. Ya. Jadi dulu tuh rantau cerita Tante, rantau dari Makassar menuju Jakarta ini sebenarnya gini, kita tuh kalau di daerah ngelihat Jakarta itu kan pasti dengan segala keindahan yang selalu dipertontonkan di TV kan. Keren banget Iya gitu kan? ya. Kayaknya indah banget di Jakarta, kayak hidup tuh enak banget gitu kan. Nah, di satu sisi memang aku senang dengan segala hal tentang kesenian. Papaku itu seorang pelukis. Nama tengahku itu nama kecil itu Sera. Itu singkatan dari seni rupa. Jadi papaku itu pelukis kan. Jadi Mama memang Mama enggak. Ibu rumah tangga biasa. Dan apa ya? Ya mungkin karena di separuh jiwa ini udah ada seni. Jadi berangkat ke Jakarta itu pengen berkesenian atau apalah gitu ke Jakarta. Merantau sendiri ini, nggak ada orang tua nih ya? Orang tua di Makassar. Orang tua di Makassar. Aku merantau ke sini. Terus ya aku harus ketemu fakta bahwa ternyata di Jakarta itu nggak indah-indah seperti yang aku lihat gitu kan. Ibu kota lebih kejam dari ibu tiri ya. Kita ditampar-tampar nyampe di sini tuh pak sama kenyataan tuh kayak gitu kan. Kata siapa enak gitu kan. Ya aku harus mulai dari nol banget dong kamu. Iya, jalanin kenyataan hidup bahwa aku harus berhenti memupus semua mimpi aku karena biaya kuliah mahal. Dan aku harus mengalah dong Tante. Kamu merantau umur berapa itu? Lulus kuliah, lulus sekolah. Lulus sekolah SMA? Ya, 18-an lah, 18 tahun. Iya. Terus, kamu tujuannya apa? Hanya untuk tadinya pengen sekolah. Apa? Enggak, sekolah. tadinya pengen kuliah gitu kan. Tapi ngelihat harga biaya sekolah yang tinggi tuh kayaknya nggak mungkin gitu ya. Maksudnya di satu sisi tuh kan kita kadang-kadang harus bijak ya kan. Aku punya adik 3 kan. Sementara itu masih sekolahnya tuh ada yang masih SD gitu kan. Wah, ini kalau saya minta biaya kuliah nih di Jakarta nggak mungkin. ya karena biaya hidup belum dan lain-lain. Oke, ngelihat papa juga yang kayaknya berat banget gitu nyokolain 4 anak. Akhirnya aku mutusin ya udah aku kubur dulu cita-cita aku untuk sekolah. Aku coba bantu orang tua untuk cari nafkah. Akhirnya aku kerjalah di salah satu pabrik. Aku jadi buruh pabrik di situ. Kerja di situ. Di Jakarta tuh? Di Jakarta. Terus? Jakarta kerja jadi buruh. Untung tapi dapat pekerjaan. Iya, kebetulan paman kerja di situ. Terus diajak, kamu ikut aja, nanti ada seleksi penerimaan untuk karyawan waktu tertentu istilahnya. Ya udah aku daftar, diterima. Kerja 2 tahun 7 bulan. Ya namanya orang bekerja Tante, harapannya semua jadi karyawan, ya kan? Orang pabrik harapannya pengen jadi karyawan. Iyalah. Aku berikan yang terbaik. Sabtu Minggu disuruh masuk lembur ya aku ambil lemburnya. Di sela-sela kegiatan pekerjaan pun aku banyak prestasinya buat departemen tempat kerjaku itu. Juara ini, juara itu, juara ini, juara itu. Dengan harapan itu tadi pengen jadi karyawan. Nah, tiba masa pengangkatan karyawan, aku nggak diangkat. Ya kan? Ya aku merasa gini, 2 tahun aku kerja memberikan yang terbaik gitu ya untuk perusahaan. Lalu aku nggak diangkat. Terus diperpanjang lagi kontrakku, usia aku habis di situ Tante. Ya kan? Sementara saat itu maksudnya aku masih muda, masih produktif gitu. Kalau misalnya ada tempat lain ya aku cabut aja dari situ. Kalau di orang Bugis tuh ada siri. Siri itu artinya? Harga dirimu gitu kan. Gitu. Maksudnya jangan mau disembarangin gitulah.
Aku angkat kaki, aku bilang ke bosku, kamu nanti ini ya, perpanjang lagi 1 tahun baru diangkat karyawan. Oh, nggak usah Pak, udah cukup, ya kan. Saya nggak mau buang-buang waktu sini. Kita nggak tahu 1 tahun ke depan entah ada apa-apa lagi, saya nggak diangkat lagi. Saya keluar, ada teman papa punya usaha, bukan punya usaha sih, dia kerja sama orang tante. Dia investor ceritanya, teman kecil papa nih, dia invest ke orang untuk beternak itik. Dia bilang, tuh aku tuh nggak ngerti itik ini, terus yang tadinya joinan sama dia tuh bikin usaha lain, otomatis ini bisa terbengkalai kan. Terus? Coba kontak anakmu, itu kan udah berhenti kerja tuh. Kerja lah, aku pergilah itu tante ke Pondok Rajak namanya, di daerah Cibinong. Jadi kamu ngurus itik? Iya, di situ aku pas lihat itik itu aku mau nangis sebenarnya. Kenapa? Ya Allah, ini nggak pernah ada dalam gambaranku gitu di kepalaku ya kan. Kenapa datang jauh-jauh ke Jakarta ngurusin itik gitu. Tapi aku percaya ya, maksudnya langkah kita tuh udah diatur sama Allah gitu. Ya udahlah, aku datang di situ. Terus aku pelajarin dong. Emang aku tuh senang baca tante, senang baca. Pergilah aku bilang, modalin ini aja bukunya, bagaimana cara merawat itik ini. Ini itiknya susah, ini karena impor begini, bukan yang itik sawah gitu, itik packing. Tahu nggak tante? Oh iya, yang untuk itu yang lucu banget lah, bentuknya bulat, gendut putih gitu. Itu yang dijual-jual di restoran itu kan? Mahal banget. Nah dia tuh baru mau nyoba investasi waktu itu di situ. Terus? Akhirnya aku pelajari lah ini tentang itik packing ini. Jadilah aku sosok ilmuwan gitu tante. Itiknya dari 500. Jadi pagi-pagi tuh aku belajar cara ngawinin itik. Masya Allah. Pagi-pagi itu subuh-subuh. Emang harus dikembangbiakan, iya, ya kan? dia nggak bisa bisa, cuman satu jantan itu bagusnya untuk berapa betina gitu kan. Berarti kan kita harus bisa itu kan teknik itu. Udah aku jalanin itu sampai akhirnya aku frustasi gitu. Ini itiknya kok nggak bertelur, nggak berkembang biak gitu. Setelah berapa bulan? 2 bulanan tuh aku urusin. Habis itu aku ajak ngobrol. Nanti percaya nggak? Aku ajak ngobrol tuh isi itiknya. Kan di kandang nih aku bilang gini, bro, gue ini sebenarnya nggak pengen ngurusin lu gitu kan. Tapi gue disuruh nih, ini kan amanah nih. Lu tunjukin dong semangat lu apa, kayak bertelur kayak apa gitu kan. Biar gue tahu kalau lu tuh potensial. Terus ya udah. Sampai akhirnya aku percaya semua makhluk hidup itu pasti mendengar. Bener. Kalau berbicara enggak ya, tapi kayaknya gitu ya. Besoknya aku bangun tante. Hari pertama setelah aku ngomong itu, aku nemu 7 butir telur. Itu kan senengnya minta ampun kan. Wah bertelur, berarti wah gitu dong gitu kan. Jadi gue juga semangat gitu kan. Iya lucu banget. Akhirnya dulu semangat tante. Dari 1 kandang, dia punya 3 kandang tapi masih kosong kan. Ceritanya mau dikembang biakin. Besoknya aku nemu 21. Nah, nemu sampai 150 butir per hari. Ngomong tuh, bro makasih iya, ya bro. Gitu. Iya ngomong, thank you. Jadi kita semangat dong kan kayak ngurusin gitu kan. Udah, akhirnya bertelur. Sampai akhirnya itu jalannya susah banget loh, itu tempat tante, kebun-kebun hutan bambu, udah gitu jalannya tanah. Tapi tinggal deket situ kan? Di kandang, istilah gitu. Iya ada kandang lah di situ. Ya kalau kita tinggal kan diambil orang. Oh iya. Ya kan, sementara temannya papaku ini udah habis-habisan investasi di situ. Nah udahlah. Tapi dia bilang kalau kamu ini jalan ya, aku senang kamu punya usaha. Ya udah. Ya memang ya kita sukses udah dong di situ. Berhasil berkembang biak menjadi 2.500 ekor. Masya Allah. Aku udah bisa ngambil karyawan orang situ gitu kan, mempekerjakan ibu-ibu buat bikin telur asin. Aku tahu tante kalau telur tuh, ini bisa dijual, ini bisa jadi telur asin, kayak gitu-gitu. Oh ini ada anaknya, ya tahu belajar gitu kan. Ya? Sampai akhirnya 2.500 ekor nih kan berkembang. Aku berani ngeredit motor. Saya kadang-kadang tapi baik dong yang punya, maksudnya. Iya dibebasin, aku ngelola itu bebas. Oh dibebasin? Gitu. Iya, maksudnya dia juga udah hopeless gitu kan.
Kalau lu suruh gue ngurus itu mending gue tidur gitu kata dia. Ya udah, gue pengen lihat aja lu maju nggak gini. Udah Berani kredit motor. ngredit motor, ya kan? Langkah pertama tuh ngredit motor, beli cool box tante buat Itik kalau sudah dicabutin bulunya itu, aku mau nawarin ke restoran-restoran di Jakarta. Wah. Ya dong, Mahal pede kan? itu. Mahal banget, hitungannya per kilo. Nah, aku dateng nih, kalau salah satu resto terbesar untuk Itik Packing. Ketemu, mau ngapain mas? Saya ini supplier, saya bilang gitu. Tapi bukan sekedar supplier, saya punya produknya. Apa ini? Ini Itik Packing. Mana ada peternakannya di Jakarta? Ada. Orang saya aja ngambil dari luar negeri, dari Malaysia, dari Singapura kan. Ya nggak percaya. Terus? Datang deh ke tempat saya. Ntar dulu, nih lihat dulu deh. Dilihat tuh itiknya kan. Dia ngecek lah. Oh iya pak, bener pak, ini Itik Packing. Punya banyak mas. Ya baru mencoba ngembang biakin pak. Tapi kalau untuk nyetok, saya berani pak. Oke, nanti kita kontrak ya. Tapi saya mau survei. Ceritanya survei tante. Dia udah seneng tuh. Wah bagus nih, sehat lah. Bla 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 bla. Dia balik, nggak berapa lama H5N1. Apa tuh? Flu burung. Terus? Ya flu burung. Keluarlah edaran. Tapi nggak kena dong. Walaupun nggak kena, tetap Ya, berdampak ada ya. edaran. Ya kan? Terus? Semua unggas harus dimusnahkan. Nah di sebelahku itu emang sentra unggas. Ku komporin haji-hajinya, Ji kita lawan aja, siapa yang mau basmi ini? Yaudah kita lawan. Iya kalau bener ini H5N1 kita mati, orang kita tidur di kandang. Begitulah zaman itu dengan ketidaktahuan dan lain-lain. Oke, kapan mau dimusnahin katanya? Ini ada edarannya tanggal sekian. Kita siapin senjata aja, kita lawan aja petugasnya. Ya yang datang kan nggak sendirian, ramean petugasnya. Ya udahlah kita ilas itu. Hilang, mati. Iya gitu. Semua? Iya semuanya. Emang edarannya begitu ya kan? Gimana? Akhirnya aku mau kuliah nggak ada biaya ya. Kalau dibilang prestasi ya boleh tahan lah. Aku juga berprestasi dari kecil, dari SD tuh pialaku banyak, nyumbang di sekolahku. Pialaku Apa? banyak. Piala untuk? Macem-macem. Piala sampai lomba karya tulis ilmiah aku tuh dari SMP udah jawara di Sulawesi Padahal Tengah. kamu kalau yang prestasi di sekolah biasanya dapat beasiswa kan? Nggak ada Iya. program itu? Iya, teman kan rebutan juga tante, iya kan. Sementara tuh kan dilihat prestasi-prestasi orang ini kan berbeda-beda di tiap sekolah kan. Ada yang misalnya jago basket, dia disekolahkan ke Ragunan dan lain-lain. Kalau aku kan di karya tulis ilmiah gitu. Ya saya mau aku juara 1 Sulawesi Selatan tuh. Sesudah itu Dari situ yang aku rasakan, aku mau sekolah nggak ada biaya. Aku beternak itik sendiri nih, aku rawat nih. Harus kalah sama selembar surat. Ya kan? Aku nggak punya apa-apa lagi nih harapan. Akhirnya aku ke Tanah Abang. Ke Tanah Abang, aku ikut teman di situ. Sempat ikut jaga toko. Akhirnya dari 1 toko dipercaya, 2 toko sampai 12 toko. Tokonya toko apa? Toko pakaian. Gitu. Tunggu dulu. Happy people harus tahu perjuangan itu tidaklah mudah. Iya. Ya. Pikiranku tuh dulu kan, Tanah Abang itu uangnya berputar banyak. Terus ya kalau disuruh jadi preman pun aku maulah gitu kan. Kita kerja bener, nggak ada ketemu benernya nih kan. Kalau sampai di sana saya ada orang baik, maksudnya ngajak saya kerja. Ya udah, saya kerja pertama pun ya meraba-raba kan Tanah Abang tuh seperti Toko apa. apa? Baju tadi? Toko pakaian, ya ada gudang pakaian, terus punya beberapa Bajunya toko. baju macam-macam. Macem-macem. Kalau Tanah Abang itu kan aktifnya tuh, kita tuh dulu pikirku tuh Tanah Abang itu ramenya di atas jam 10 pagi gitu. Itu jam setengah 6 tuh udah rame tante. Gitu ya. Itu dari bos pakaian lah, dari pasar-pasar tuh, dari seluruh seluruh daerah di Indonesia tuh udah datang. Penerbangan pagi. Nah ini lucu nih. Apa ya? Orang ke Tanah Abang, ketahuan nih, ini cuman pegang-pegang doang, ini bos nih. Tahu ya? Tahu, kalau orang tokonya mah tahu. Gimana? Orang bos itu ke Tanah Abang gini.
Dia lihat, ini model baru ya? Iya. 2 lusin, ini Skodi gitu. Terus dia jalan, langsung pergi aja. Tapi dia bayar. Udah tahu, yang punya toko udah tahu ini, oh si bos ini naruhnya di kebun kacang ini, ekspedisinya ini. Gitu. Kalau kita kan sosokan tuh, megang dulu gitu. Wah ketahuan mah belinya mah nggak tahu yang mana gitu. Oh, udah tahu gaya bos, Udah cuma tahu. gaya ngeliat-liat doang ya. Iya. Aduh. Cuman beli 1 ini, 1 cerewet nawar lagi ya. Udah tahu. Ya, dari situ aku juga belajar banyak sama teman-teman di saudara-saudaraku lah di Tanah Abang. Bagaimana pedagang yang punya toko, bagaimana pedagang kantau yang nggak punya toko. Akhirnya aku tahu aku harus menyisihkan uang karena adikku ini sedang kuliah yang di bawahku persis. Oh. Aku bilang, oke, saya cariin duit, saya kumpulin, adikku kuliah, saya bayarin karena adikku pinter. Sekarang jadi apa dia? Sekarang dia udah jadi ASN. Itu ya apa? PNS. Pegawai negeri. Iya. Aduh, alhamdulillah. Nah, itu aku biayain tuh dia tuh. Dia gelarnya apa? S1-nya? Akuntansi. Cum laude dia. Masya Allah. Alhamdulillah adik-adikku Pinter-pinter ya? Iya, yang bontot di UI, teknik arsitektur gitu. Yang ketiga kemarin lulus juga cum laude juga. Gitu. Alhamdulillah anaknya papa tuh semua sarjana gitu. Masya Allah. Papa mama masih ada? Alhamdulillah masih sehat semua tante. Alhamdulillah. Gitu. Dan sudah di Jakarta ya sekarang ya? Nah sekarang udah ku bawa semua ke Jakarta. Yes, gitu. tos dulu. Keren. Nah Keren itu banget. dia pas tadi selesai dari Tanah Abang, aku ke Nih, tunggu. hijrah. Happy people, ini perjuangan Mas Andi ya. Belum berhasil Oh, masih banget panjang. nih. Masih panjang. Masih panjang perjuangannya. Kita dengar apa lagi? Saya aja tadi dengar waktu udah capek-capek kita ternak bebek. Terus tahu Dimusnahkan dengan gampang loh ya tante ya. Dengan selembar Enggak bukan karena apa, dengan gampang pakai selembar surat. Aku pengen mundur lagi nih. Ketika kamu lihat bebek-bebek yang kamu pelihara dimusnahkan, iya. Gimana? Oh aku nggak sanggup. Waktu itu aku nggak mau di situ. Aku udah tahu petugasnya udah mengamankan semua unggas yang ada di daerah situ dikumpulin satu tempat. Aku udah nggak di situ, aku udah cabut. Nggak sanggup. Aku tahu yang dari telur ya kan. Itu. Terus udah kita bro gitu. Iya, CS gitu. itu sedih banget memang. Karena kan seorang peternak itu hatinya itu berkaitan dengan ternaknya. Iya, Pasti. Kenapa? Kita pagi nih. Aku kan gotong pakannya tuh 50 kilo tante, ngelewatin pematang balong gitu lah. Empang tuh ada pematangnya gitu ya. Nah, aku ngangkat itu ya kadang jatuh gitu kan. Nah, sampai di depan kandang itu itik itu langsung rame gitu kan. Gitu ya. Dia kenal aku. Misalnya nih, Tante Is datang nih besok nih. Andi aku mau dong nyobain ngerasain kayak diserbu fans. Misalnya gitu kan. Itu kan bener-bener kayak brutal gitu kan. Tante masuk nih. Itikku nggak mau makan. Dan itu bisa 2 minggu mereka nggak mau makan. Karena? Stres. Gara-gara apa? Stres. Dia nggak kenal orangnya, bajunya berbeda. Aku masuk situ bajuku tuh harus sama terus warnanya. Kalau dia tahu aku pakai baju putih, maka selamanya aku masuk situ harus pakai baju putih. Kalau enggak dia harus pembiasaan, stres dia. Nggak mau makan? Nggak mau makan, dijauhin tuh. Ini tempat makannya. Kita nabur gini dia pinggir semua. Oh jadi kamu pakai bajunya sama? Iya. Jadi emang karena dari awal dia udah terbiasa, dia tahu aku ini yang ngerawat aku nih kayak gitu. Oh lu sedih banget. Tahu nggak Andi? Saya pernah kuliah kan di suatu tempat lah. Terus saya sepian kan. Saya pengen ada satu makhluk hidup dong. Buat nemenin. Saya nyara ikan koki. Ikan koki 1. Tapi saya beli dari kecil. Terus dia jadi gendut, jadi gede banget kan gitu kan. Dia memang mengenal kita. Kalau kita duduk, dia ketok itu ngainin kaca. akuariumnya ya.
tok tok gitu. Sedih deh saya. Kalau inget itu, terus saya kan kasih makan gitu kan. Oh dia makan, udah. Terus kalau dia lapar lagi, kan saya selalu belajar di situ di meja yang sama. Dia ketok lagi tok tok gitu. Jadi suatu saat saya sudah selesai, kan saya harus kasih itu sama siapa? Si koki itu. Ada namanya tante? Si hitam, karena kokinya hitam gitu kan. Terus saya harus kasih itu koki sama siapa coba? Saya lihat sungai gitu kan, di depan tuh kayak ada, bukan sungai sih, kolam kecil yang ngelilingin itu apartemen gitu kan. Saya lihatin apa saya buang ke situ, tapi kok tega banget saya. Saya cari orang teman-teman saya ya yang saya bisa titipin itu. Please titip ini, dan lo nggak usah cerita. Pasti kan akan mati dong, nggak akan lama itu. Lo nggak usah cerita lagi mengenai si item ini. Jadi ikan ini, lo koki ini jangan lo ceritain sama gue, tapi lo sayangin ya, please. Saya kasih ke teman saya titipin, dan saya nggak mau, lu please jangan ceritain apapun itu. Ini udah buat lo ya. Itu saking saya juga sayang karena menemani saya selalu kan. Gimana ini Mas Andi, Masya Allah. Oh jadi Mas Andi nggak ada di situ? Iya, saya nggak mau lihat. Oke. Nggak pasti dong. Takut ya, soalnya sih waktu saat itu masih muda banget, terus masih emosional. Yes, itu aku temperamental banget dulu gitu. Jadi mendingan cabut deh. Cabut. Gitu. Jadi Mas sesudah mengalami itu kan kerja di toko pakaian. Ada lagi nggak yang lain? Aku udah deg-degan nih. Jadi apalagi nih? Setelah dari Tanah Abang itu, aku ceritanya mau hijrah. Bukan hijrah ya, maksudnya aku pengen pindah dari tempat Tanah Abang itu. Kenapa Mas? Aku merasa aku sudah cukup pengalaman di Tanah Abangnya gitu ya. Aku ke Depok, dan satu hal yang aku bisa itu untuk survive di Depok tuh dalam mengamen, bermain gitar. Mulailah aku mengamen di terminal. Tapi masuk ke dalam ranah terminal beda dong suasananya dengan pasar Tanah Abang, ya kan? Masuk di ranah terminal ini situasi kehidupan sosialnya juga berbeda-beda kan. Di situ aku banyak melihat ketidakadilan, diskriminasi, terus kekerasan segala macam kekerasan tuh ya. Dan dianggap wajar, ya kan. Situ aku kemudian balik lagi menulis, gitu. Aku menulis dan mengirimkan kegelisahanku ini ke media-media, terserah mau naik atau enggak gitu. Walaupun skalanya Depok, beberapa naik tuh. Aku nggak tahu ya, namanya media itu kan saling berkaitan satu sama lain gitu ya, anak perusahaannya, terus ada lagi di atas. Jadi sambil mengamen, kamu menulis juga? Iya, sering menulis dan aku kirim-kirimin aja. Ke mana? Ke media-media. Misalnya yang paling media yang mainstream ada? Enggak, aku mainnya di Skala Depok dulu. Oh, Skala Depok, okay. Gitu, di koran-koran lokal di Depok. Sampai akhirnya, aku nggak tahu bagaimana ceritanya, ada yang baca tulisanku. Akhirnya aku dijemput. Pejabat? Dia salah satu direktur ternyata. Itu belakangan aku taunya gitu. Diajak ngobrol-ngobrol. Kamu kebanyakan menceritakan pengalaman sendiri? Enggak, aku menceritakan misalnya gini. Aku heran dengan orang-orang yang melihat bayi dibawa ke jalanan dan itu dianggap normal. Gitu. Di mata orang-orang, kok ini orang nggak ada yang menegur atau nggak ada yang merasa terusik gitu. Ya karena berapa kali aku melihat temanku punya bayi, dia dalam suasana yang panas sedikit saja pasti dia terbangun. Orang tahu nggak sih ini bayi ini tidur karena dikasih alkohol, dikasih obat tidur, digerus pakai obat. Orang kan kok nggak mau tahu itu gitu. Sementara setiap ada kekerasan. Itu ya? Iya, di jalanan seperti itu. Supaya dia tidur? Supaya dia tidur. Bayi mana sih tante yang normal mau dibajak panas-panasan, bising, debu. Nah, itu kan. Aku sih sebelum nggak dengar sampai begitu, tapi saya dengar itu disewa gitu. Ada lagi yang penyewaan bayi itu ada lagi. Itu sindikat. Aku pernah cerita ini di salah satu acara TV. Dan besoknya memang aku dikejar gitu, dikejar dalam artian nomorku diteror dan iya. Tapi ya aku bilang
kita ini orang, ya kita manusia gitu, manusia yang punya hati, punya pikiran, punya rasa gitu ya. Artinya aku nggak takut gitu, nggak takut dengan ancaman. Intinya sepanjang yang aku sampaikan ini benar, kalian maju aja semua, jangan satu-satu, semuanya aja. Aku bilang gitu, kadang-kadang gitu, karena aku ngerasa bakal banyak yang belain gitu kan. Nah, tulisan-tulisan kayak gitu tante yang kerap aku sampaikan di media. Sampai ada orang yang membaca tulisan aku tadi, aku diajak ke kantornya, dia bilang, ini tulisanmu. Iya om, kok kamu bisa menulis kayak gini gitu? Ya, kenapa memang? Ya, nama kamu di bawah soalnya kamu pengamen. Loh, emang kenapa? Masa pengamen gak boleh nulis seperti ini? Enggak, ini bahasanya ilmiah banget, baku menurut dia. Aku bilang, oh iya, menulis dan mengamen itu dua hal yang berbeda om. Kalau menulis, aku dari SD terlatih untuk menulis kalau lomba karya tulis pun aku nggak pernah ngambil yang fiksi. Sorry, selama kamu jadi pengamen tuh kamu tinggal di mana? Di Depok itu? Iya, di kontrakan. Di kontrakan. Ngontrak. Tapi gitu. mampu untuk bayar itu? Ya mampu, kan kita cari duitnya. Dan rajin. kamu punya tabungan juga, kan pernah Ada kerja? Pernah ada pegangan gitu. Ya cuman nggak ada pegangan banyak. juga, iya. Ya berharap hari itu dapat duit disisihin gitu. Aduh, alhamdulillah. Terus Kan kalau di terminal tuh kita ada pegangan, misalnya naik bis mana pagi gitu kan. Ntar aku malam ada lesehan yang di situ emang rame banget. Tapi kamu tetap kontak orang tua? Keep contact, Tetep ya? keep contact gitu. Sampai akhirnya ya udah, dia bilang, kamu nih masih muda sebenarnya, kamu masih mau kuliah nggak? Masih om, itu cita-cita saya gitu, dikuliahkanlah saya. Kampusnya juga nggak kaleng-kaleng gitu kan, mahal punya. Kenapa om di tempat yang ini? Enggak, saya mau kamu jadi orang. Kalau kuliahnya di tempat biasa-biasa, saya nggak mau, rugi saya nguliahin kamu. Dikuliahkanlah saya sama beliau. Ya, Masya Allah. Tapi dengan catatan, ini jadi rahasia saya sama dia. Gitu. Sampai sekarang masih rahasia gitu jadi? Iya. Kayaknya juga keluarganya nggak ada yang tahu. Tapi kamu tetap bisa berhubungan terus sama om itu? Masih. Aduh om, terima kasih banyak ya. Masya Allah. Saya atas nama Mas Andi mengucapkan terima kasih banget. Om peduli dan mau mengangkat Mas Andi menjadi, Mas Andi bisa jadi orang seperti sekarang ini yang bermanfaat buat orang banyak. Saya terinspirasi sama beliau. Jadi apa yang saya lakukan setelah saya kuliah itu, saya terinspirasi dari dia gitu. Akhirnya dia kuliahin saya. Sekarang udah nggak menjabat dong? Udah enggak. Terus? Dia biayain saya itu tanpa harus diketahui orang. Kalau setiap bayaran kuliah pun saya cukup SMS. Kalau dia nggak balas berarti dia memang belum sempat. Gitu. Saya bayar lunas tante. Orang ngasih kita biaya, maka kita harus membayar kepercayaan orang itu kan. Aku kuliah nggak pernah IPK aku di bawah 3 gitu. 3. Nah dengan piagam prestasi, om aku sekarang ikut lomba karya tulis nih, ini aku menang nih om. Om aku dikirim wakili DKI nih untuk debat mahasiswa se-Indonesia. Om nih aku jadi ketua perumus makalah kebangsaan se-Indonesia nih om. Ya om aku ikut konferensi untuk Asia Tenggara. Hal-hal yang kayak gitu kan menyenangkan orang yang membiayai kita. Itu tanggung jawab moral kita. Makanya aku kadang-kadang kasihan sama orang yang dibiayain sama orang tuanya tuh ngutang-ngutang buat bayarin kuliah anaknya tuh nggak bener gitu. Aduh. Itu kadang-kadang nyakitin gitu. Miris ya? Iya kalau dibilang oh enggak aku kuliah karena sibuk, enggak. Aku tuh kuliah setiap per semester tuh aku selalu di atas 22 SKS aku ngambilnya. Aku kejar semua. Cepet dong berarti kamu ya? Ya aku fakultas teknik tapi 4 tahun gitu. Lulusnya maksudnya normal gitu. Kan yang dianggap normal tuh di fakultas teknik biasa 5 tahun. Di universitas mana? Di Universitas Pancasila Jakarta. Aku fakultas teknik. Terus? Gitu. Dan alhamdulillah saat wisuda aku ajak dia, aku bilang, "Om, saya nggak mau tahu, Om besok harus datang di wisuda saya. Om harus nampakin diri." Gitu kan. Karena emang dia nggak mau banget disebut namanya gitu. Akhirnya aku kembali ke Terminal Depok. Aku bangun perpustakaan kecil ukuran 3x6 nggak lebar gitu ya.
Aku minta teman-teman bukunya kasih ke situ, nanti aku yang ajarin isi bukunya ke orang-orang terminal. Belajarin baca dan lain-lain. Nah, Kamu kayak buka taman bacaan. perpustakaan di terminal. Nah, dari situ Sampai sekarang masih ada? kan terminal udah digusur Oh, sayang banget. 2013. Termasuk perpustakaan kamu itu? Iya, tapi buku-bukunya waktu itu nggak hilang karena waktu itu ada kejadian Sinabung meletus pertama, erupsi pertama. Terus? Jadi buku-buku itu aku bawa ke sana. Nah, kita dirikan posko di kaki Gunung Sinabung. Jadi bermanfaat juga? Iya, bermanfaat di sana. Jadi dipakai sama teman-teman di sana. Nah, Kamu serius? Waktu itu kamu tanganin, kamu tungguin perpustakaannya, dan kamu ajarin orang yang datang iya, gitu? tiap hari di situ. Tiap hari Tidur di situ. sambil ngamen? Iya, aku cari makannya, aku ngamen. Tapi kamu ada ini, izin untuk mendirikan itu? Ya aku izin lah sama Terminal itu ya? yang punya ruko gitu kan. Itu ada ruko kosong. Oh. Dipakai tadinya untuk maaf buat mabuk-mabukan gitu kan, buat minum, ada sound lah di situ. Nah, aku caranya nah ini kan yang punya juga kayaknya udah males nagih-nagih karena yang dipakai buat begitulah tempatnya. Ya aku pertama bergaul, datang, masuk di situ, ya nyicipin juga biar kita tuh dianggap satu frekuensi. Orang kan kalau udah sefrekuensi enak ngobrolnya tante. Kita datang nyeramain orang juga pasti dipukul kita kan. Ngobrol. Bang, asik kali ya kita duduk-duduk sini sambil baca buku. Soalnya aku hobi baca buku. Masukin 10. Oh iya. Dan bukunya kamu dapat dari mana? Aku punya koleksi. Terus yang paling banyak itu sumbangan dari teman-temanku. Aku bilang sini buku-buku yang udah kalian baca sini. Ada gunanya di sini nanti. Cuman aku masukin ke ruangan itu juga butuh proses. Sedikit kan dipakai ini minum-minum. Tetap masih dipakai Iya, itu? jadi aku minta semeter dulu buat sini ya Bang ya. Ya udah mereka sambil itu aku pura-pura baca. Besok kan nambah lagi Bang, tambahin aja boleh ya? Oh ya boleh, jangan taruh di lantai ntar rusak gitu kan. Akhirnya aku kuasain gitu. Sedikit-sedikit lama-lama jadi Iya karena kan pagi-pagi dia pada masih tidur gitu kan. Ku ajak teman-temanku, kalian jadi volunteer mau nggak gitu. Kamu bisa apa? Bang, aku bisa bahasa Inggris. Oke, nanti ya ini anak-anak adik-adikku banyak nih ngamen gitu kan. Kalian ajarin ya. Datang belajar, ya kan malu mereka. Ih, bilang dong kalau temanmu mau datang, teman kampus ya ini teman kampus Bang. Akhirnya dia keluar. Akhirnya nggak ada satupun orang di situ. Alhamdulillah. Akhirnya kita tata, kita cat, kita bagusin lah tuh tempat. Akhirnya dipakai untuk belajar anak-anak. Ini sejarahnya Institut Musik Jalanan. Jadi di tahun 2012 itu aku masih terminal. Lahirlah peraturan daerah di mana musik jalanan itu dilarang berekspresi di Kota Depok. Aku marah dong. Pengamen kok dilarang gitu. Di luar negeri itu mereka difasilitasin, dikasih akses. Kenapa kita dilarang gitu kan? Karena dulu aku ngerasa aku ngamen baik-baik aja gitu kan. Toh aku juga bisa survive setiap hari. Kuliah itu karena ngamen. Wah udah nih. Kejadian. Ada Pol PP ngambil satu alat dipatahin. Aku tahu temanku itu beli alat itu nyicil ke bank keliling. Dan itu bunganya aduh nyekek gitu kan sehari gitu kan. Ya namanya rentenir kan. Dipatahin lagi. Kalau tukang ojek ya motornya dibakar istilahnya kayak gitu. Pol PP-nya diributin ceritanya. Terus? Temanku dibawa ke kantor polisi. Aku bilang ini nggak bisa begini nih. Kita nggak boleh ribut dengan mereka gitu. Oke, emosi boleh, tapi nggak begini jalannya nih. Mereka itu kan penegak peraturan daerah. Yang kulawan harus siapa yang membuat peraturan daerah ini. Aku ke DPRD. Aku ngobrol sama komisinya, aku bilang, aku mau lihat dong kajian kalian bisa ngeluarin perda ini. Terus sebelum mengeluarkan perda ada yang namanya sosialisasi. Yang lain boleh kalian bodohi, aku jangan. Aku debat semua, nggak ada yang bisa jawab. Sepanjang kalian nggak bisa bikin ruang publik, karena dalam aturan kota itu harus ada ruang publik. Ruang publiknya nggak ada, makanya kami ngamen di lampu merah, ngamen di bis. Kalau kalian nggak bisa nyediain ruang publik, maka jangan pernah tangkap teman-temanku yang ngamen di jalanan gitu. Akhirnya aku berpikir ini harus punya kendaraan besar, ini kita harus punya satu kapal besar. Kita harus lawan gitu. Makanya kalau ditanya Institut Musik Jalanan itu apa, aku selalu bilang IMJ itu adalah gerakan pemberontakan. Gitu. Berkembang menjadi besar dan akhirnya aku
diminta bikin license, aku bikin sama wali kota Depok, kita bikin trial di sana di kota Depok, dan program ini kemudian aku bawa ke tingkat pusat. Berjalanlah aku dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sudah berjalan dari tahun 2017 sampai hari ini, dan akhirnya program ini kemudian aku adopsi di banyak kota di Indonesia. Terus terang saya bangga mempunyai seorang pejuang seniman jalanan yang tangguh, yang walaupun hidupnya terlunta-lunta, jatuh bangun, tapi tetap ada semangat untuk kembali mencari jalan bertahan hidup. Ini mudah-mudahan contoh buat kita semua bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari perjuangan. Bahkan mudah-mudahan itu menjadi apa ya Mas Jalan namanya? baru. Jalan baru atau memang itu Tempaan buat kita sebenarnya. dan mungkin Allah memang ingin kita melewati itu agar menemukan jalan yang berkah. Iya. Nah, itu saya temukan di Mas Andi, dan Mas Andi sudah mengalami itu dan sudah mengimani itu. Saya ingin teruskan lagi tadi ketika IMJ terbentuk dan Mas Andi mulai membentuk seluruh Indonesia. Syaratnya apa untuk menjadi bisa masuk ke Institut Musik Jalanan? Jadi sebenarnya gini Tante, permasalahan yang cukup serius yang ada di negara ini adalah kenapa sih lahir peraturan-peraturan daerah ini? Kenapa sih musisi jalanan itu di dalam Perda Tibum tuh setara dengan pengemis, pengamen itu setara dengan orang dengan gangguan jiwa? Makanya mereka tuh digaruk di lapangan karena peraturan daerahnya masih menyebutkan kalau mereka itu ada di dalam Perda Tibum gitu. Nah ini kan nggak adil. Aku musisi, Tante musisi, panggungnya aja beda Tante. Iya. Aku di jalanan. Kenapa aku di jalanan? Karena aku susah masuk ke industri, aku tidak ada ruang publik, dan kami dikejar-kejar oleh aturan ini. Jadi kami kan colong-colongan nih, main di mana gitu ya. Nah, permasalahannya adalah tidak ada klasifikasi yang jelas tadi. Mana pengamen mana pengemis berkedok pengamen, preman berkedok pengamen, mana yang benar-benar bermain musik. Nah, ini yang jadi masalah. betul. Nah, itu aku sampaikan ke Komisi 10. Waktu itu ada teman kita, ada Mas Anang waktu itu masih di situ kan. Mas Anang tuh, ya juga ya Andi. Iya repot. Iya. Repot kenapa? Karena tidak ada klasifikasi yang jelas. Akhirnya, wah repot nih ngobrol sama birokrat nih, legislatif. Terus Pak Jokowi gini, oke gitu, Iya. biarin aja gitu. Ya udah lepasin, yuk kamu ngomong, kamu siapa? Tapi pada saat itu posisi Pak Jokowi paham kalau aku tuh buntu banget. Kenapa? Sepanjang Republik ini berdiri, usia profesi musisi jalanan itu jauh lebih tua ketimbang umur Republik ini. Tetapi tidak ada satupun kementerian, catat nih, tidak ada satupun kementerian dan direktorat yang ngurusin musisi jalanan. Kalau anak jalanan di Kemensos ada. Kalau musik jalanan nggak ada. Lucunya, Iwan Fals jalanan, Mbah Surip nyata-nyata Bulungan, Om Anto Baret dengan KPJ-nya yang udah 39 tahun sekarang. Jalanan ya? Jalanan semua. Pak Deddy Kempot jadi legenda. Maestro malah dari jalanan. IMJ itu ada puluhan orang pengamen teman-temanku tunanetra. Tante bisa lihat, mereka setiap hari dulu ngamen pakai karaoke. Ya. Kalau ada razia Tante, aku nih lari. Ya, aku lari. Mereka ada razia, ada yang nyebur ke got, lari ketabrak angkot. Jadi jangan bilang kehidupan di bawah itu baik-baik saja. Dan itu setiap hari. Setelah ada penertiban modernisasi ini, semua teman-temanku terlempar. Bayangkan ketika kita ditangkap, dibawa ke panti sosial, kita diajarkan menjahit, diajarkan menghias toples.
Aku nih penyanyi, gitu loh. Permasalahan ini berulang terus-terusan, itu siklus. Wajar nggak kalau aku nanya? Berarti cara negara merawat kami seperti ini, memaksa kami menjadi orang lain. Ini bukan kami yang dirawat, tetapi anggarannya. Aku bilang gitu. Iya. Tanya sama Pak Presiden. Akhirnya aku diundang ke istana. Alhamdulillah waktu itu bareng dengan rombongan. Aku kan masuk KKND waktu itu ya. Dan kami diberikan kayak penghargaan teladan nasional. Diterima sama Pak Jokowi. Lalu aku cerita ke beliau. Tadi syarat-syaratnya untuk Institut Musik Jalanan apa syaratnya? Ini Dia harus apa? Nanti berkesinambungan. Jadi aku bilang kayak ke Pak Presiden, melakukan tata kelola yang benar ini adalah itu tadi. Kita klasifikasikan dulu profesi mereka dan skillnya dia. Betul. Baru nanti kita uji, ada namanya uji kompetensi. Kita kurasi bagaimana dia menjadi seorang street performer yang baik. Sama seperti basker-basker di luar negeri. Dia dapat akses, dikasih lisensi, dan dia boleh mengamen. Tapi mereka emang keren-keren banget. Itu yang menguji kamu sendiri atau ada teman-teman Enggak yang dong. Aku kan karena ini aku lewat Ditjen Kebudayaan, maka aku mengajak kurator-kurator yang memang sudah menjadi dosen di IMJ. IMJ itu kan banyak banget dosennya. Almarhum Glenn, Sleng. Wih. Iya, Padi. Tempatnya di mana sih IMJ itu? Di Depok. Ruangannya ukurannya berapa? Aku ada kantor. Kalau sekarang fungsinya lebih ke kantor. Kalau dulu aku markas besar namanya, markas besar Institut Musik Jalanan. Serumah gitu, ada rumah? Enggak, lebih besar lagi. Emang ruang plong gitu, ada panggung, ada ruang studio rekaman dan Keren banget. Kamu tuh jadi satu sama Dik doang nggak sih? Enggak, Bukan, beda? beda. Ini mandiri loh aku, berdua sama abangku aja. Nah itu tanah itu milik kamu? Enggak, sewa punya orang, kita bangun sendiri. Kamu bangun tapi tanahnya sewa? Iya. Sampai berapa tahun lagi? Udah selesai, sekarang aku sewa kantor. Oh, sewa kantor. Iya. Kecil dong, berarti Iya, lebih kecil. nggak besar-besar. Kalau dulu kan memang iya. Nah sekarang kenapa kami kecil? Karena teman-temanku sudah ditata, main di mall. Oh, udah. Sudah tidak ada yang di jalanan, anak-anak KMJ udah nggak ada yang di jalanan. Ih, keren banget. Gitu. Jadi, kamu tapi tetap mencari bakat dong? Tetap mencari bakat? Aku tidak pernah mencari, mereka yang datang karena mencari itu apa ya? Jadi kesannya apa ya? Mereka yang harus tahu bahwa hari ini sudah tidak pantas lagi kita ngamen di angkot. Sudah tidak pantas lagi kita ngamen di bis. Di pasar itu ya bukan panggung yang baik menurutku. Kalau kamu seorang street performer, kamu harus naik kelas. Ini zaman berubah, udah nggak kayak dulu. Dulu senior-senior kita itu ngamen di jalanan, di Blok M lah ya tante ya, paling ramai dulu. Itu mereka itu karena nyari produser sebenarnya. Oh. Biar didengar lagunya Didengar. kan, tiba-tiba ada produser makan. Bagus Siapa nih nih? lagunya Oh. ya kan. Kan banyak cerita Iya. seperti itu. Hari ini udah nggak ada produser yang makan di tempat seperti itu. Jadi jangan mimpi kecuali beruntung. Oh iya. Kita kan nggak tahu Tapi kan. IMJ sekarang udah nggak ada kelas lagi gitu, nggak ada? Ada. Kalau pandemi ini kami semuanya online, virtual ya. Tapi tetap ada. Ada. Dan mereka datang mendaftar. Ada Mereka waktu tuh ininya nggak? Ada waktu untuk mereka tampil tuh untuk diuji apa namanya? oh iya, itu ada setahun 3 kali. Ada di ujiannya terbuka gitu kan, ketika kita buka audisi. Bukan tes, apa tuh namanya? Iya, audisi. Kita audisi tuh ada di awal tahun, tengah tahun, sama akhir tahun. Oh, kamu umumin tuh? Iya, ada di sosial media kita. Nggak Audisi bayar kan mereka? free semua. Free Bahkan nggak punya alat pun kami kasih alat yang proper gitu. Nah, setelah mereka dinyatakan lulus, ada yang nggak lulus juga dong. Nah, kalau nggak lulus gimana? Tanya lagi, sebenarnya kamu tuh, kalau aku sih ini ya agak-agak kejam memang. Misalnya dia nyanyi nih tante, gitarnya kemana, suaranya dia ke sono gitu kan. Bro, gini, kayak lu nggak bisa nyanyi deh. Oh, bisa bang, saya ada aja yang ngasih duit. Bukan, dia sebenarnya pengen ngusir, itu kan? Enggak. Terus gimana nih saya bang? Gini bro, musik itu nggak harus lu yang tampil. Terus? Musik itu luas, ada kru, ada soundman, ada orang pegang kamera, ada lighting dan lain-lain, dan lu bisa mempelajari itu semua. Iya. Iya sih bang, emang jelek sih gua kalau nyanyi. Akhirnya enggak, karena teman yang baik adalah yang ngasih tahu. Iya, betul. Lu gua bilang bagus, lu Buat keluar apa? kata bang Andi bagus, terus digebukin orang. Nah,
tapi kan kita kasih jalan. Lo bisa jadi lighting, Iya, bisa di gitu. soundman, Jadi ya kru, kan? jadi kru event dan lain-lain. Akhirnya belajar kan, dari kru dia naik Tapi jadi kamu road manager. ada pelajaran itu untuk Ada. jadi kru. Sekarang ada road manajerku aja ada berapa? Ada 5 apa 6 orang gitu. Ada talent manajernya. IMJ udah punya struktural, udah punya struktur. Kurikulumnya kerja gitu. itu siapa yang bikin? Aku. Kamu sendiri? Kan aku rektornya. Aduh, keren banget sih. 2019 aku bikin terobosan ngamen pakai QR code itu. Jadi aku pengen street musician itu bisa cashless. Mereka bisa main di konten virtual dan bisa disawer lewat scan, by scan waktu itu ya. Kalau scan itu kan, kalau maksudnya live nggak bisa ya kalau scan lewat live? Bisa, jadi misalnya aku taruh dulu di feed Instagram. Heeh. 1 jam lagi aku ngamen, silakan sawer di sini. Misalnya captionnya itu. Habis itu aku live. Orang kan tinggal buka. Kalau di jalanan, misalnya dia ngamen. Oh, bisa dilihat di Instagramnya IMJ. Heeh. Itu mereka ngamen dan itu ada QR code-nya di situ. Dipasang jadi banner. Ih, keren. Jadi di banner, orang yang makan jauh itu bisa scan. Dia pakai kotak apresiasi juga. Ini sumber ini sumber pemasukannya nih satu. Yang Ya, kedua ini dari sini. ini kan si QR code ini. Terus vokalisnya live di Facebook. Ih, keren. Ya kan? Oh, lihat ya dulur ya, itu ada QR code-ku. Tak pasang tadi tuh di Dan postingan tiap sebelum. orang bisa individual punya. Ya, Iya, enggak? tidak semua orang bisa punya itu. Oh, nggak punya, Nah, nggak bisa. terobosan itu aku lakukan karena mencetak QR code lewat perbankan ini tidak ada, memang belum ada aturan itu di perbankan. Tetapi aku minta ke bank karena aku sudah pernah memulai dengan salah satu fintech raksasa. Terus? Oke bisa, tapi harus ada yang merekomendasikan. Aku kerja sama lagi sama Dirjen Kebudayaan. Oh, terus? Pak, backupin kita dong. Kita mau minta rekomendasi biar kita bisa ngurus ini di bank. Dan aku kerja sama BI. Masya Gitu. Allah. Alhamdulillah, program ini akhirnya aku jadi lebih meluas. Bukan hanya untuk musisi jalanan. Sekarang nih aku lagi bantu teman-teman musisi profesional untuk punya QR code. Sendiri. Kayak saya nih misalnya. Bisa, nanti aku bikinin. Setelah acara ini, aku bikinin. Ih, keren. Ya Allah. Itu bisa dipakai buat charity loh. Misalnya nanti ada bencana atau apa gitu. Teman-teman, aku mau nyanyi ya hitsku 5 lagu di Instagram. Ini Jangan lupa, buat bencana di sini. Nanti setelah hasil acaraku selesai, ku umumin berapa kita sampaikan. Keren. Gitu. Jadi semua musisi bisa berbuat baik lewat Krisnya. Ini namanya Kris ya? Kalau sekarang Kris. Karena dulu kan beda-beda tuh. Ada yang si A, si B, si C, si D. 2020 Bank Indonesia melihat ini harus lewat satu pintu. Makanya namanya Gerbang Pembayaran Nasional. Diciptakanlah QR code itu namanya Kris. Nah karena aku yang nemuin, akhirnya aku jadi verifikator, tante. Aduh, Andi. Terus kalau yang di seluruh Indonesia tuh udah di berapa provinsi? IMJ itu anggota tersebar seluruh Indonesia itu. Data terakhir kami itu ada 3.000 orang. Oh iya? Dan ya, yang tersertifikasi ada 400. Yang tersertifikasi ini ada di Jakarta 120 orang. Terus di Semarang juga ada. Di Semarang itu sekitar 60. Tapi misalnya di Jawa Tengah ya? Iya. Jawa Tengah siapa ketuanya? Ada yang Kamu koordinator pilih? wilayah ada di situ. Misalnya tante nih ke Semarang nih hari ini. Andi, anak-anakmu main di mana gitu. Tante main ke Grand Maira Kaca. Jadi kalau di Semarang tuh aku kerjasama dengan Pemprov Jateng. Aku minta akses di semua area wisata di Jawa Tengah. Udah jabat tangan dengan Pemprov. Ya udah Mas Andi bantu ya, bantu tata kelolanya. Ya udah teman-temanku nggak ngamen di lampu merah, aku taruh main di area wisata. Kalau mau lihat seru-serunya ya di Instagramnya Institut Musik Jalanan. Temenku ada yang main angklung di belakangnya danau. Wah seru deh. Ih, gile. Gitu. Nah, si 400 orang ini yang sudah Tersertifikasi. ini semua ada jadwal manggungnya. Iya, dan itu sudah punya areanya masing-masing. Dan mereka ya sudah udah nggak urakan lagi, udah nggak berantakan lagi tuh ngamennya. Udah punya penghasilan, udah mandiri. Setiap tahun
dari 400 ini aku lihat yang potensial dan produktif siapa, aku bawa ke Jakarta untuk main di event nasional. Contohnya tahun lalu ada Pekan Kebudayaan Nasional. Aku mengkurasi ada 12 musisi jalanan dari beberapa kota. Kurasi aku bawa ke Jakarta. Experience lain, ya kan? Mereka harus punya pengalaman lain, bermusik dari jalanan, kemudian mereka naik tingkat di kotanya dan akhirnya mereka sekarang main di level nasional. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Yang kamu merasa, gua pengen begini-gini gitu. Ya enggak sih, intinya Indonesia ini memang masih banyak PR. Menuntut kesempurnaan tidak bisa juga kita 100% ke pemerintah. Artinya semua pihak. Acara-acara seperti ini bagus, mengedukasi orang banyak. Kenapa aku mau datang ke sini, berbagi cerita di sini? Karena aku pikir memang ya harus disampaikan. Semua orang harus tahu bahwa dalam hal sesederhana musisi jalanan, tata kelola kita belum benar. Gitu kan. Jadi mau berharap yang lain-lain juga 100% benar, ya enggak juga gitu. Aku learn by experience. Orang bilang di luar negeri tuh ada sistem kurasi, ada kurasinya tuh jelas. Musisi jalanan yang tampil di Singapura itu, di Orchard itu mereka itu ada ujiannya setiap bulan, setiap tahun. Dan ada uji kompetensi buat mereka. Kalau tahun depan kemampuan mereka begitu-begitu aja, mereka diganti dengan pengamen lain yang lebih bagus. Oh gitu. Kalau di sini, ya karena aku nggak punya data itu, aku belajar dari pengalamanku. Oh berarti melihat musisi jalan itu begini cara nilainya. Oh, dan akhirnya materi paling sederhana di kuliah musik di IMJ itu orang nanya, Mandi lu ngajarin teori apa di sini bla bla? Enggak. Yang paling pertama mereka apa? Belajar mandi. Hah? Belajar ganti Mandi? baju. Iya, rajin mandi dulu aja gitu kan, kita performer. Iya, betul. Ya kan, walaupun level artisnya di mall, ya kan yang nonton banyak. Bagaimana kamu bisa tampil di ruang publik? Kamu aja nggak ngenakin dilihat gitu loh. Nggak mandi. Iya, jadi aku ajarin mereka begitu. Punya uang, beli baju. Yang nggak usah mahal, yang penting Bersih. iya bersih gitu kan. Mulailah seperti itu dan aku menata mereka itu. Dan anak-anakku sekarang sepatunya bagus, alat musiknya mahal-mahal. Lebih mahal daripada punyaku malah di IMJ gitu kan. Dulu gitarnya masih pakai yang 2,5 juta, 3 juta. Sekarang ketemu nih, ada lagi yang punya keyboard. Wih, keyboard berapa nih? Ini baru beli kemarin bang. Hasil ngamen 6 bulan. Kan anak-anakku main di mall tuh tante. Itu bagus banget kok isi apresiasi Dia dari. bisa kredit juga. Cash, anak-anakku cash. Gaya. Cash. Beli berapa nih? 24 juta bang. Wah, Serem. gaya. Ya kan? Dan ada hal yang kadang-kadang aku puas. Setiap tahun tuh aku ngumpul, biasanya sih dengan anak-anak tunanetra. Karena kalau ada yang tunanetra itu lebih lebih ekstra lah ngurusin mereka nih, ya kan? Aku kumpulin, senang tuh aku tante tiap tahun tuh. Tapi Kamu nggak tunanetra aja kan, maksudnya? Iya semuanya, cuman biasanya tuh kalau yang kami punya treatmentnya khusus banget ya teman-teman. Kan disabelnya tunanetra. apa aja? Semuanya tunanetra kalau di IMJ. Semua tunanetra. Iya tunanetra. Akhirnya ya itu, biasanya aku tanya tuh tiap tahun. Udah bisa beli apa aja selama ikut IMJ selama 1 tahun. Kenapa Mas Andi hanya terima yang tunanetra? Enggak, Kan ada semuanya kan ada tante. yang cacat kakinya apa gitu. Belum ada aja yang masuk IMJ belum itu. kebetulan. Karena yang banyak yang karaoke itu di stasiun-stasiun di pasar itu banyak banget tunanetra. Perhatiin deh. Oh gitu. Gitu, iya. Jadi itu 400 termasuk yang tunanetra. 60 orang tunanetra. 60 orang tunanetra. Dan sudah bekerja, pokoknya yang 400 itu sudah bekerja semua. Intinya punya ruang ekspresinya masing-masing. Gitu. Mereka sudah bisa mandiri dan IMJ sudah memfasilitasinya dan mereka ngamennya legal. Keren. Terus Gitu. Mas Andi apa lagi yang cita-cita ke depannya gitu ya? Tadi kan yang belum puasnya belum dijawab. Belum puasnya di mana? Terus cita-cita ke depannya apa? Cita-citaku ke depan ini adalah bagaimana Apa mau itu? semua musisi sejahtera, tante. Terus pengen bikin IMJ lebih banyak lagi. Kan belum seluruh provinsi kan?
Belum. Itu bukan target. Bukan Tujuanku target. adalah gini. Kita lakukan hal-hal sederhana dulu. Hari ini kita ramai dengan royalti, ya, PP 56 ini. Iya. Kadang-kadang tuh omongan orang tuh nggak enak ke pengamen. Kalian tuh hidup dari bawain lagu orang lain. Oh iya. Padahal aku di IMJ itu nge-push teman-temanku bikin karya. Aku udah punya 5 album di IMJ. Oh, terus Tahun ini pengen rilis 2 album lagi. Tapi kan namanya musisi, ruang publik ya tempat kita main. Tentu orang request lagu Tante Iis Sugianto lah daripada laguku ya kan, lagu Tante lebih booming, masa laguku ya kan? Ah, lagu ini dong. Nah namanya pengamen ya begitu gitu kan. Cuman aku pengen menyampaikan ke teman-teman gitu ya, semua musisi. Hari ini saya udah menyatakan kemarin di M Block. Saya atas nama IMJ, saya menyatakan akan membayar royalti ke LMK. Musisi jalanan, saya yang bayar. Jadi hasil kita ngamen, kita kalkulasi dalam 1 bulan, lihat perhitungannya, aku bayar 2% untuk performing right. Kenapa? Memberi contoh betul ya? gitu ya. Kalau kami mau bayar, mestinya yang lain-lain juga harus bisa bayar. memberi contoh. Gitu. Kita harus apa ya? Musisi kita tuh memang harus sejahtera. Para pencipta-pencipta lagu kita, legenda-legenda kita. Karena mereka lah kita ada hari ini. Bisa berkreasi sampai sedemikian rupa gitu kan. Jadi cita-citanya ingin para seniman sejahtera, Iya. Itu. termasuk seniman jalanan. Iya. Caranya seperti apa? Salah satunya tadi aktivasi kris. Jadi pengembangan teknologi. Musisi harus melek teknologi, harus melek aturan perbankan dan lain-lain. Nah itu aku pengen matching semua. Kalau aku kan kemarin IMJ sudah kerjasama dengan BP Jam Sostek. Pengamen di IMJ sudah bisa dapat jaminan hari tua. Aku udah kerjasama sama BP Jam Sostek Tante. Nah kedepannya dengan kris ini kan lewat BI. Aku punya mimpi, anak-anakku kan udah berjalan dengan BP Jam Sostek. Aku mau kerjasama someday, lihat transaksi keuangan anak-anakku ngamen dalam 1 bulan lewat kris tadi. Aku pengen anak-anakku bisa KPR rumah. Gitu. Wah, keren. Bener. Bisa itu Tante. Bisa ya? Bisa. Orang teman-teman ojek aja bisa kok. Karena kan dia transaksinya terlihat. Wah ini serius dia nyari duit ini. Begitupun musisi. Bener. Nah aku mau lakuin itu. Itu cita-citaku yang paling dekat. Dan itu satu contoh sifat yang baik, bahwa walaupun musik jalanan bisa berkarya, bisa memberikan contoh yang baik, dan peduli sama seniman pendahulu ya. Ya sudah seharusnya gitu. Ekosistem musik ini harus hidup dan menghidupi dan menghidupkan orang banyak gitu. Karena ya musik itu harus bahagia Tante. Betul. Iya kan? Jangan ada cita-cita sedih. Bener. Gitu. Ada satu pertanyaan yang mengusik hati saya. Saya ingin tahu, menurut Mas Andi, apa sekarang pemusik jalanan sudah naik tingkat? Menurut Mas Andi? Iya, cita-citaku itu di IMJ itu adalah bagaimana membuat musisi jalan itu naik kelas. Naik kelas itu dalam pandangan masyarakat luas. Berpuluh-puluh tahun musisi jalan itu selalu lekat dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Ya kan? Gelap aja kalau ngomongin pengamen tuh. Oh, dia mah pengamen. Kita keluar dari kontrakan nenteng gitar. Itu nggak ada kebanggaan. Walaupun sesama kontrak yang sama gitu levelnya. Tanggal, dia mah pengamen. Gitu. Kayak itu pengamen tuh rendah banget. Itu kan. Nah sekarang aku bikin anak-anakku bangga. Mau kemana? Mau kampus dulu. Gimana? Institut Musik Jalanan. Di salah satu TV aku pernah Itu ada sertifikat yang dari Dikti. Dikti ya? Ya enggak lah. Enggak ada? Iya aku rektor, aku angkat diri sendiri aja. Terus kenapa nggak dibikin gitu? Mas kan ada kurikulumnya. Enggak. Aku nggak mau itu menjadi lembaga pendidikan non formal, nggak mau aku. Formal. Lembaga pendidikan formal aku nggak mau. Gini, hidup ini masalah kesepakatan. Terus? Misalnya ada kandang sapi yang sudah tidak terpakai. Kalau saya bilang sama teman-temanku, sepakat nggak kalau ini kita sebut apartemen bersama? Ya sepakat, jadi apartemen tuh Tante. Ini masalah kesepakatan aja. Gitu ya? Ini apa namanya nih? Ini namanya Institut Musik Jalanan. Artinya pengamen pun bisa kuliah. Apa ijazahnya? Album musik. Kalau kamu menjadi seorang musisi, mengaku menjadi seorang street musician, maka saat itu kamu menyematkan musisi pada pundakmu.
Tugas musisi apa? Bukan bawain lagu orang lain. Tugas seorang musisi adalah membuat karya musik. Kamu lulus dari sini tuh album. Aku mau kamu punya album. Saya bisa bang, bisa. Bagaimana caranya? Namanya ini institut, ada transformasi ilmu. Ada pertukaran ilmu yang terjadi. Makanya aku ajak tadi tuh dosen-dosennya datang untuk ngajar. Begini loh, main musik itu, aku sebut contoh misalnya slang. Slang ngasih kuliah itu nggak teori, nggak ada yang teori, nggak boleh ngasih teori di IMJ. Lebih pada experience, karena itu mahal tante. Kalau teori mereka bisa belajar dari YouTube dan lain-lain gitu kan. Dan dosennya tuh slang, Glenn Fredly, terus siapa lagi? Padi. Iya, Baku Cakar. Gile lu. Terus? Tompi, Chandra Darusman, itu mentor-mentor kita semua tuh. Masya Allah. Itu karena kedekatan. Enggak, aku emang panggil aja. Andi. Maksudnya aku ajak aja gitu. Terus kenapa sih cinta banget sama pemusik jalanan, dan kira-kira sampai kapan akan mengurus IMJ ini? Ya pertama karena aku 14 tahun ngamen. Ya kan bukan waktu yang sebentar untuk tahu dunia jalanan. Saudaraku di mana-mana. Hari ini kita masih bisa melihat orang yang paling profesi yang paling mudah kita temuin adalah pengamen. Di kota manapun kita jalan ada pengamen. Ya kalau ditanya mau sampai kapan, yang sampai tata kelola ruang publik untuk street performer itu benar. Ya aku nggak tahu, mungkin aku bikin artis manajemen kah atau apa, semua tetap muaranya dari IMJ. Tapi kamu sekarang akan pun terus di situ. Iya, karena sekarang pun IMJ bukan hanya musik, rekaman dan lain, aku udah punya IMJ TV dan lain-lain gitu. Di YouTube. Iya, tim konten kreatorku itu aku udah punya. Dan boleh dilihat kualitasnya kami itu seperti apa. Nah, di situ aku menempatkan jalanan tadi, image buruk tadi, orang harus melihat itu terbalik ketika dia datang ke Institut Musik Jalanan. Mana anak IMJ mau ke kantor? Anak aku bilang kantor, karena aku punya kantor. Terus dia tiap hari atau datang ke IMJ itu, kalau yang udah diterima sebagai murid, itu datang tiap hari atau? Oh enggak, anak-anakku sekarang kita itu ketika ada kegiatan aja baru ke kantor. Kecuali pengurus-pengurusku ya, orang talent road managerku itu semua memang aktivitasnya di kantor. Tapi kalau anak-anak kamenku ini ada berapa orang road manager? Ada 5 orang gitu. Terus mereka udah nggak perlu lagi belajar, tapi udah langsung praktek. Iya, karena setiap hari anak-anakku kan ngamen, ada berapa tempat ya, 12 apa? Termasuk MRT. Kalau Sabtu Minggu itu anak-anak kan IMJ itu yang pertama tembus di stasiun MRT itu di Bundaran HI. Terus kamu kalau misalnya nih 3 bulan lagi kan ada pengumuman audisi untuk bisa masuk ke IMJ, audisi nih. Nah, anak-anak itu dididik selama berapa lama sampai akhirnya bisa mandiri lah? Nggak ada yang bisa jamin. Ada yang setahun masih begitu-begitu aja. Oh ada? Iya ada juga. Padahal udah dididik, udah. Iya, karena kan daya tangkap orang ini beda-beda gitu. Tapi kamu nggak bisa ngarahin, kamu mungkin bakatnya di lighting. Iya, kalau misalnya kadang-kadang kitanya udah nyerah ya dari sebulan pertama juga udah tahu nyerah. dia gitu. Dianya yang masih bebal bahwa saya adalah musisi gitu. Cuman kan saya nggak pengen jadi seperti tadi, kayak dinas sosial tadi, maksudnya mau mengubah dia. Kalau dia bilang passionnya di situ ya udah, aku kasih kesempatan dia berubah gitu. Ya. Kalau lama-lama kan capek kan tinggal aku siram gitu, bangun gitu. Bangun enggak gitu. Gitu. Aduh Andi, banyak banget pengalaman yang sangat berharga banget buat aku juga. Masih sama-sama belajar, masih belajar tante, masih meraba-raba ini ke depannya seperti apa. Dan menurut aku ya, kita nggak tahu ke depan mau jadi apa. Nggak ada yang tahu nasib kita ke depan, ya kan? Yang kita tahu adalah berbuat yang terbaik saat ini. Betul. Jadi buat happy people, persiapkan diri baik-baik dan berbuatlah yang terbaik apapun yang Anda kerjakan hari ini. Benar nggak Mas Andi ya? Seriusin, tekunin, pasti ketemu jalannya. Dan kalau ada rintangan atau juga kegagalan, jangan pernah langsung patah semangat. Jadikan itu malah cambuk buat diri kita agar menemukan lagi atau malah mengikuti jalan. Misalnya kayak Mas Andi tadi cerita, ketika gagal lagi, tapi
mengikuti kata hati. Kali ini saya mau ke sini. Diberikan jalan sama Allah ke tempat yang bahkan kita nggak tahu sama sekali. Tapi ditekuni, ya disyukuri. Akhirnya menjadi berkah. Happy people, kita sudah mendengar semua perjalanan Mas Andi, seorang yang tangguh, seorang yang bisa kita jadikan contoh supaya kita tidak gampang untuk berputus asa. Semoga cerita ini bermanfaat dan ikuti cerita-cerita lagi yang lain yang menginspirasi kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bye!